Jadi saya ulangi, rahasianya itu ada 3 hal. Yang pertama, teman-teman harus mengetahui status kotak pendaftaran mitra pengemudi Grab. Yang kedua, harus mengetahui persyaratan yang benar. Dan yang ketiga, harus mengetahui proses pendaftarannya. Proses pendaftaran yang paling awal itu ngirim dokumen ya. Dokumen terkirim. Nanti dokumen tersebut diterima oleh Grab. Buktinya dokumen tersebut diterima, nanti teman-teman akan dapat notifikasi dari Grab bahwa dokumennya sudah terkirim atau sudah diterima. Diminta untuk menunggu biasanya 2 hari kerja. Proses kedua adalah proses verifikasi dokumen, di mana dokumen kita itu akan diperiksa di sana. Apa yang kurang, atau sudah lengkapkah, apa ada yang kurangkah, kan seperti itu. Nah, jika sudah memenuhi persyaratan, nanti akan ada notifikasi susulan. Jadi ada balasan lagi, diminta untuk datang ke kantor Grab yang sudah ditunjuk, misalkan ke kantor Grab A atau ke kantor Grab B. Misalkan biasanya kan ada 1 atau 2 atau 3 pilihan kantor Grabnya kalau di Jakarta seperti itu. Jadi misalkan kantor Grab, silakan Anda datang ke kantor Grab A, kantor Grab B, atau ke kantor Grab C seperti itu. Jadi kita boleh datang ke mana saja. Nah, di sana tuh untuk apa? Nah, nanti teman-teman ke sana tuh untuk melakukan verifikasi dokumen fisik dokumen. Setelah itu dilakukan training, baik training offline maupun training online. Bisa juga setelah selesai training, nanti teman-teman langsung aktivasi. Setelah aktivasi, baru teman-teman bisa download aplikasi Grab Driver. Untuk verifikasi fisik dokumen, nanti teman-teman wajib membawa dokumen asli ya, misalkan KTP aslinya, SIM aslinya, kakak aslinya, dan sebagainya. Itu nanti diperiksa di sana, termasuk kendaraannya ya, nanti fisik kendaraannya seperti gimana dan sebagainya. Namun ada juga yang berbeda. Kalau untuk khususnya untuk di luar kota ya, ada juga yang berbeda. Biasanya untuk di luar kota, setelah proses verifikasi dokumen dinyatakan lolos, nanti teman-teman dapat notifikasi dari Grab, yaitu berupa link, ada dikasih link. Jadi link itu untuk link training. Jadi teman-teman bisa menyelesaikan training online dulu. Setelah itu baru teman-teman bisa datang ke kantor Grab untuk verifikasi dokumen fisik. Verifikasi fisik dokumen gitu dan sebagainya, baru aktivasi. Dan itu biasanya di luar kota ya, di luar Jabodetabek. Kalau untuk Jabodetabek biasanya setelah dapat undangan, maksudnya setelah dokumen diverifikasi, lolos verifikasi, nanti teman-teman dapat undangan untuk datang ke kantor Grab yang ditunjuk. Di sana teman-teman akan melakukan training online, offline, kemudian verifikasi fisik dokumen dan aktivasi. Dan biasanya juga teman-teman diminta untuk membawa uang sebesar 200.000. Itu gunanya untuk mengisi saldo pengemudi ya, bukan untuk yang lain. Nah, setelah teman-teman melakukan aktivasi akun, jadi selanjutnya teman-teman bisa download aplikasi Grab Driver di Play Store. Jadi setelah di-download, teman-teman bisa masuk melalui email. Jadi email yang pernah didaftarkan sebelumnya. Jadi waktu pendaftaran itu menggunakan email yang mana, yang itu yang dipakai untuk masuk ke aplikasi Grab Driver. Setelah kita tahu proses pendaftarannya, yang jadi pertanyaan sekarang, bagaimana mengetahui status pendaftaran kita? Karena tidak kurang dari teman-teman yang mendaftar ini, bahkan mungkin kalau saya amati, yang daftar ini belum mengetahui proses kelanjutan pendaftarannya. Misalkan kita sudah mendaftar, ya asal daftar aja gitu kan, asal daftar, tinggal nunggu deh. Jadi untuk mengetahui status pendaftaran kita, teman-teman bisa bertanya ke agen Grab Kios jika teman-teman mendaftar di Grab Kios. Namun jika teman-teman mendaftar sendiri melalui web Grab, jadi teman-teman bisa juga telepon ke call center begitu. Jadi kalau teman-teman mendaftarnya melalui Grab Kios atau melalui agen, jadi teman-teman bisa tanyakan langsung saja ke agen Grab Kios. Misalkan saya kan sebagai agen Grab Kios nih. Nah, jadi teman-teman bisa WA aja ke saya, Pak,
atau Kang, pendaftaran saya statusnya sudah sampai di mana, seperti itu. Nanti saya akan bantu cek, karena setiap agen itu bisa mengecek status yang didaftarkannya, apakah status tersebut masih diverifikasi atau bagaimana, sampai dengan jika teman-teman sudah aktif pun ya, teman-teman dalam sudah melakukan trip, misalkan melakukan trip yang pertama, kedua, mungkin untuk beberapa kita masih bisa lihat gitu ya, seperti itu. Nanti agen Grepkios yang akan mencari tahu status pendaftaran teman-teman ini sudah sampai di mana. Jika statusnya masih belum diproses, jadi nanti si agen mitra Grepkios ini akan bantu follow up melalui telepon atau melalui chat ke Grepkios, ke kantor Grepkios, sehingga nanti akan dibantu untuk prosesnya biar lebih cepat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga saja ini bermanfaat buat teman-teman yang ingin mendaftar menjadi mitra Grab. Semangat terus ya. Nah, kemudian jika masih ada yang kurang jelas atau masih ingin ditanyakan, silakan aja teman-teman kasih komentar di deskripsi video ini atau chat WA boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.